Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah. Hari ini kita sedang bahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu mana yang lebih utama bagi wanita. Nah tadi sebelumnya guru-guru kita sudah membahas ya, apa saja nih pilihan-pilihannya Ya, gitu coba ya. pilihannya tadi. Yang pertama tadi karir dulu atau menikah dulu. Yang kedua jilbabin dulu hatinya atau kewajibannya sebagai seorang muslim. Nah yang ketiga nih yang terakhir, nah ini yang galau banget sih Ustadz nih ya, ya. antara? Suami atau anak. Nah yang sekarang nih lebih galau lagi, suami atau orang tua nih Ustadz Maulana. Tadi ya kita melanjutkan pertanyaan yang tadi saya tanyain ke Ustadz Maulana nih. Jadi pilih orang tua dulu, dahulukan orang tua dulu atau suami? Mohon izin, silakan Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah, izin Ustaz Sam dan Ustaz Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua anak dimanapun berada. Oh, ridha Allah bi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Ketika kita mau mengharapkan ridha Allah, ada ridha dari orang tua. Nah, ingat, ridhanya orang tua itu ada ridha Allah di dalamnya. Maka sosok anak senantiasa memohon ridha dari orang tua. Nah, ketika terjadi pernikahan, dengerin, disimak baik-baik. Ketika terjadi pernikahan ada ijab kabul. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Siapa yang berkata begitu? Orang tua. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama ini dengan artinya peralihan tanggung jawab dari orang tua beralih kepada suami. Maka dalam hal ini sosok wanita yang sudah menikah atau dinikahi oleh sosok laki-laki yang mana tanggung jawab orang tua sudah beralih kepada suami, maka pada dasarnya istri, anak berubah jadi status menjadi istri. Dan ketika sudah menjadi istri, maka ketaatannya larinya kepada suami. Karena suami sudah memegang tanggung jawab kepada anak daripada sosok laki-laki yang namanya mertua untuk dijadikan istrinya. Maka surganya istri sekarang terletak pada ridho suami. Itu lagi. Bahkan atas ketaatannya sang anak yang sudah menjadi istri kepada suaminya menyebabkan orang tuanya akan masuk ke dalam surga. Jadi itu solusinya. Jadi kalau begitu, yang mana aku pilih? Suami atau orang tua? Jawabannya suami. Suami. Suami yang mana dulu? Suami sendiri lah. Suami yang mana dulu? Suami yang baik, yang taat kepada orang tua dan mertuanya. Dengerin, enak aja, jangan jadi saingan. Justru istri, anak yang sudah jadi statusnya istri, yang taat kepada kita, harusnya kita tahu diri. Jadi sekarang anaknya kemana? Kita lah yang jadi anaknya. Menantu itu menjadi anak buat mertuanya. Maka dalam hal ini dia harus memenuhi kebutuhan mertuanya. Oh iya ya, kangen itu. Ayo. Justru suami yang memfasilitasi istrinya untuk bertemu orang tuanya. Ingat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi sosok suami jangan memaksa istrinya untuk jadi durhaka kepada orang tuanya. Justru suami yang baik mendidik istrinya untuk taat berbakti kepada orang tuanya. Gitu. Masya Allah ya. Jadi ridho Allah itu terletak pada orang tua, tapi ketika sudah menjadi seorang istri, ridhonya ya ridho suami. Tapi suami yang mana suaminya yang mana dulu nih? Harusnya kan suaminya suami yang baik yang menuntun membimbing istrinya ke jalan benar. Berarti sebenarnya kalau yang tadi tuh teman aku cerita, sebenarnya nggak apa-apa ya dia pergi untuk mudik asal dapat ridho suami dari suaminya. Difasilitasi suami, diantar oleh suami, benar, baru suami balik lagi. Insya Allah, makasih banyak ya. Karena dia mungkin ada kerjaan kan. Iya, itu uzurnya ada kerjaan. Karena tugas suami adalah menjaga kan istri. Benar. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Lanjut nih ya Ustadz Nada. Iya. Nah ini kan zaman sekarang ini kan ada istilah namanya bestie ya.
Besti. gitu loh, besti. Nah, saking bestinya nih sampai kan kita beda-beda dong suku, agama gitu. Bahkan yang lawan jenis pun juga bisa jadi besti kita ya kan. Nah, tapi ini gimana nih? Kan yang namanya lawan jenis kan udah pasti bukan mahram kita. Nah, apalagi agamanya juga beda, nggak seiman sama kita. Jadi mana yang harus didahulukan nih? Apakah hanya berteman dengan seiman saja atau kita bebas berteman dengan siapapun? Baik. Nah, mohon izin silakan Ustazah. Baik, terima kasih Kak Acap, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul adzim. Besti, Masya Allah. Sekarang lagi sering kita dengar besti. Yang namanya besti, pokoknya kamu besti saya banget. Banget. Kak Aca, kita Ya, bestian kita besti, ya. kita semua besti Kita kan, semua besti Ustaz? ya, Masya Allah. Yang namanya besti itu adalah teman dekat yang sekira-kiranya volume ketemunya itu lebih tinggi daripada teman biasa. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Kalau pergi sama-sama, makan kadang-kadang sama-sama, nggak mau tidur, telepon-teleponan dulu sama besti ya. Itu silahkan, asalkan bestinya sesama jenis. Perempuan, besti sama perempuan boleh silahkan. Kemudian laki-laki punya teman dekat yang memang laki-laki juga boleh ya. Sesama teman, sekedar untuk berbagi cerita. Sekedar itu, tidak lebih ya. Kemudian berkaitan dengan kalau bergaul, kalau berteman, dalam perkumpulan silakan saja. Dengan berbeda suku, berbeda suku, kemudian berbeda agama silakan. Kita berteman dengan siapa saja, apalagi di Indonesia ini. Tidak dibatasi hanya di Indonesia, tapi di mana saja kita berteman dengan siapa. Tapi yang harus diperhatikan apabila kita ingin memiliki kerabat. Mohon maaf apabila kita ingin memiliki teman yang sangat dekat. Ya, kenapa saya katakan kerabat? Karena betul-betul jadi kayak saudara, subhanallah. Jadi betul-betul teman ini udah kayak saudara. Biasanya seperti itu. Besti bahkan mengalahkan saudara, mengalahkan seperti kerabat. Dekatnya itu luar biasa, Masya Allah. Silahkan, tapi yang harus dijaga, jadikanlah teman dekat kita ini yang sama-sama bisa menuju jalan surga. Menuju jalan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat utamanya adalah teman dekat ini adalah yang sesama jenis. Perempuan, laki-laki dan laki-laki. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau bestinya ini lawan jenis, mohon maaf nanti bisa menimbulkan fitnah. Akhirnya apalagi dia udah menikah, kemudian punya besti lawan jenis sehingga bisa menimbulkan kecemburuan suami. Dan bukankah tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, yang harus dijaga perasaan adalah perasaan suami. Dan juga yang harus dicari adalah ridha dari suami. Jadi hati-hati ya. Kemudian salah seorang ulama masyhur Hasan al-Basri mengatakan bahwasannya istaghfiru minal asdiqail mu'min fa innalahum syafa'atan yaumil qiyamah. Ini beliau mengatakan perbanyak teman silahkan, perbanyak teman. Tapi temannya ini yang menuju ridhonya Allah. Kenapa? Karena mereka itu nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Akan memberikan pertolongan bukan hanya di dunia tapi kelak nanti di hari akhirat. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau kita mau cari besti silahkan. Karena apalagi wanita ini kita perlu besti biasanya. Ya Buat pasti curhat, Ustazah. buat kita bercerita. Lagi nangis pengen curhat. Ya, benar, Lagi senang pengen cerita. Nah kalau sekiranya bestinya mohon maaf masih ya sama-sama perempuan, insya Allah kecil kemungkinannya. Dan insya Allah jauh dari fitnah. Ya silahkan, tapi kalau yang lawan jenis ini yang harus sangat diperhatikan. Kalau sekiranya ya Allah sekarang udah ada besti yang lawan jenis, sebisa mungkin dibatasi. Kenapa? Karena ya itu lagi-lagi setan itu cerdas loh. Ketika ingin menjerumuskan seseorang, ingin menjerumuskan hambanya Allah itu nggak langsung zina. Tapi la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Karena awalnya enggak mungkin Ustazah, kami ini berdua cuma cerita-cerita aja. Bukankah setan itu yang ketiganya? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min Jadi dzalik. sebisa mungkin silakan punya best friend forever. Punya teman yang sangat nempel, yang sangat dekat silakan. Ya. Tapi usahakan yang benar-benar sesama Sesuai kita. ya, Sesuai, gitu. Jadi- perempuan, laki dan laki-laki. Nah ini nih Masya Allah ya Ustazah, ini sekali lagi nih ya jamaah ya, berteman dengan siapapun, besti dengan siapapun bebas, tapi biar bagaimanapun kita seorang muslim ya, apalagi perempuan ada batasan-batasannya yang perlu kita Betul. perhatikan ya. Masya Allah yang pastinya membawa kita ke dalam kebaikan ya Ustazah ya. Terima kasih banyak Ustazah Nada. Sama-sama. Masya Allah, ini bener-bener ya Islam nih komplit banget ya Ustaz Komplit. ya, semuanya kita diajarin dari A sampai Z. Nah jamaah di rumah ini langsung aja karena pasti di rumah
semua udah pada gak sabar nih ya pertanyaan-pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita nih. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah menggema ya. Wow. Semangat. Semangat banget nih kita. Ya ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, tolong samarkan nama saya. Saya izin bertanya, saya dibesarkan di keluarga yang taat agama. Keluarga saya selalu mengajarkan untuk sholat berjamaah di masjid baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan saya pernah mendengar kajian kalau wanita itu lebih baik sholatnya di rumah. Pernah saya tidak sholat ke masjid dan dimarahi oleh orang tua saya. Sebenarnya bagi wanita mana sih yang lebih baik Ustadz? Apakah sholat di masjid, apakah di rumah? Nah tapi ini benar nih Ustadz Syam, masih banyak yang mempertanyakan. Mohon izin silakan Ustadz Syam. Saya baik tabe guruku Ustadz Maulana, Ustazah Nada, Aca dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang wanita tentu saja ia juga ingin mendapatkan keutamaan seperti laki-laki. Dan ini bukan hanya pertanyaan di masa modern ini, tapi pertanyaan seperti ini sudah ada di masa baginda Nabi SAW. Jadi para wanita juga bertanya, para sahabiah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah laki-laki berperang, kami tidak. Laki-laki menjadi seorang imam, kami tidak. Laki-laki punya amalan ini, kami tidak. Bagaimana mungkin kami bisa menyaingi seorang laki-laki kalau mereka ke masjid, kami tidak. Maka keutamaan laki-laki ini banyak sekali. Nabi SAW ternyata tidak membeda-bedakan amalan antara laki-laki dan wanita. Wanita itu dibiarkan atau dipersilahkan untuk sholat di masjid. Bahkan ada ultimatum daripada baginda Nabi SAW melarang para laki-laki untuk melarang wanita ke masjid. Jadi tidak boleh kita melarang wanita untuk ikut sholat ke masjid. Apalagi kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwasanya kalau wanita kalian izinkan ke mall, wanita kalian izinkan untuk bersama dengan teman-temannya, kenapa wanita kalian larang ke masjid? Itu. Bukankah masjid lebih mulia daripada pasar? Bukankah masjid lebih mulia daripada mall? Bukankah masjid lebih mulia daripada tempat-tempat yang lainnya? Kalian mengajak istri kalian ke restoran, kalian mengajak istri kalian ke mall, kalian mengajak istri kalian ke tempat-tempat umum seperti biasanya. Lalu kenapa kalian ketika waktu sholat, kalian memerintahkan mereka untuk sholat di rumah, bukan sholat di masjid? Bukankah masjid itu lebih mulia bagi wanita? Kenapa? Karena di sana ia bisa menimba ilmu, di sana ia bisa berkumpul dengan orang-orang yang sesama salihah, di sana dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan berjamaah. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan di zaman sekarang ini ketika orang-orang sudah mengizinkan istrinya ke mall dan kemana-mana, maka mestinya mereka juga lebih mengizinkan istrinya untuk sholat ke masjid, bahkan memerintahkan istrinya, anak-anak perempuannya untuk sholat di masjid. Namun ada pengecualian, karena Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah riwayat, sebaik-baik sholatnya laki-laki adalah di masjid. Dan sebaik-baik sholatnya perempuan adalah di tempat yang jauh daripada keramaian. Di rumahnya itu baik, tapi di dalam kamarnya lebih baik lagi. Kalau ada ruangan yang lebih terpencil lagi, itu yang lebih baik dan lebih banyak pahalanya bagi seorang wanita. Namun ketika ia ingin ke masjid, maka jangan larang mereka. Maka subhanallah, dengan syarat, satu, tidak menimbulkan fitnah. Yang kedua, tidak memakai wewangian yang satu masjid menciumnya. Jadi dia masuk ini subhanallah, terhibur banget marbotnya gitu, terhibur banget satu masjid. Kenapa? Ini siapa yang wangi banget gitu. Maka itu yang dilarang. Dan tidak menimbulkan yakni fitnah ketika datang ke masjid, pulangnya mampir gibah, gosip dulu gitu ya. Atau sesama jamaah dia ada gosip tersendiri. Maka ini yang dilarang. Tapi kalau terhindar daripada itu, maka wanita boleh untuk berjamaah ke masjid. Dan bahkan itu adalah sesuatu yang baik baginya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Iya. Nah jamaah, Ya. sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih cuplikan tayangan menarik kemarin dari Alobank Festival yang telah dihadiri lebih dari 100.000 Alobank Friends. Ini dia tayangannya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu tayangannya, ini dia jamaah. Buka Alobank, buka masa depan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
dan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan bangga kami persembahkan Alobank untuk Indonesia. Masya Allah, tabarakallah, seru banget kan? Event Alobank yang kemarin yang festival itu luar biasa. Dalam rangka launching aplikasi bank digital kekinian yaitu Alobank. Waduh seru banget, aku nonton loh. Oh 2 hari lagi kita nonton. Karena banyak sekali keuntungan yang didapat oleh jamaah pastinya. Kalau mendownload aplikasi ini. Nah tunggu apa lagi? Buruan download aplikasi Alobank dengan men-scan QR barcode di bawah ini. Dan langsung upgrade-nya ke Aloprime juga ya. Pokoknya luar biasa. Dan banyak keuntungannya di dalamnya. Pokoknya ayo buruan. Jangan tunggu apa lagi. Ya jamaah, Ayo. Tadi buruan apa? download sekarang ya. Kita baca itu tadi. Apa? Masuk Langsung Alobank. Masuk ke Alobank, Wah. download. Ini ada QR-nya di bawah ya. Langsung gampang, aja di download Ustaz. ya. Aduh, Ya aduh, aduh, seru aduh, banget aduh, ya seru, jamaah. seru, seru. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Kita akan balik lagi bersama guru-guru kita. Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Seru banget, seru banget, seru banget.